Onat Danang meet everybody For every soul. I love that. I love that, right? Ini Onat ngomongnya agak romansa, agak seksi karena hari ini berhubungan dengan romansa dan keseksian. Betul sekali. Iya. Ini gue suka banget episode yang ini deh. Nah, hari ini Apa? karena tadi lo seksi-seksi. I love it. Hari ini ada yang berhubungan dengan daya pikat, daya tarik, Daya yang rambutnya kayak Fadlizon. dardi durder, daya. Okay. Nah, siapa bintang tamu kita siapa? Hari ini ada Gus Mul. Gusmul. Berprofesi sebagai dukun. Tapi karena dukun terlalu konvensional dan Betul. ini paranoid, Betul. jadi Gus Mul adalah seorang paranormal Normal. karena didengar oleh paranoid. Cakep. Nah, Gus Mul ini juga dari Brazil, dia melakukan paranawe. Aduh, Paranawe. aduh, dia begini ya. Iya, capoeira dia. Betul. Nah, tapi sebelum ngomongin Gus, Iya. Gus itu tuh apa, Nang? Nah, Gus itu apa, Gus? Nama Gus sendiri sebenarnya ada banyak banyak arti. Kalau dari Jawa Timur itu orang yang sangat dimuliakan kayak Habib gitu ya. Oke. Tapi untuk saya sendiri pribadi, Gus itu adalah nama goib ya. Oh. Saya bertapa terus dapat Gus Mulia gitu. Akhirnya saya singkat Gus Mul. Dan 9 angka Gus Mulia gitu. Akhirnya saya tingkat Gus Mul. Nama aslinya berarti Bukan, nama saya aslinya Nandi Mulyawan Sarjana Teknik, ada ST-nya, jadi Teknik Elektro Brawijaya. sarjana teknik ini ya, Le? menarik. Kita salah undang gak sih? Enggak, Kok bener. Dari elektro ke Kan sama-sama ada gelombang. Oke, gelombang. Coba nanti kita tanya. Caranya. Oke, Kenapa siap. nih? Jadi awal mula karir sebenarnya Tuh, sudah belum ditanya. Saya tanya dulu. Saya setuju. Tapi ada pertanyaan Ada. Jangan ngintip dong. karena Iya saya tuh. paranormal saya bisa Oh iya, melihat kalau bener. ditanyain apa. Bener. Gue takut. Kaki lu angkat. Gue juga. Iya, biar dia nggak tahu pikiran kita. Iya, saya baca di internet katanya kalau biar nggak ketahuan jangan nginjak bumi. Oke, siap. Belum nanya, Oke, dia oke, udah oke. tahu Dia udah pertanyaan lu. tahu. Oh, berarti iya. bener. Luar biasa nih. Berarti 15 tahun Betul. berprofesi sebagai paranormal ya, Betul. Gus. Iya, Nah, awal mulanya gimana, Gus? Ini baru nih, Gus. Nah, itu. Ini. Awal mulanya waktu itu kelas 3 SD saya. Oke, SD-nya di mana kalau boleh tahu? Blitar. Oh, Blitar. Blitar Jawa Timur. Waktu itu karena nenek itu dalam tanda kutip orang pintar, orang yang diuri-uri, saya suruh bertapa. Gitu. Akhirnya secara nggak langsung karena zaman dulu itu orang sakti itu tidak jauh dari nomor togel ya dimintai nomor togel gitu, terus melihat masa depan orang ini seperti apa, masa lampunya seperti apa. Berarti awalnya nomor togel, terus Dimintain ke akademis, togel. diminta togel sama tetangga gitu. Iya banyak. Gitu. Oke. Ya alhamdulillahnya banyak yang nggak beruntung sih. Karena kalau beruntung kan jadi terlibat juga. Terlibat, benar. Gini, jadi saya kalau minta nomor gitu tak kasih itu nomor itu gitu, jadi nomor itu jadi. Selalu jadi. Nggak apa-apa kalau masnya mau tak kasih, tapi nanti efeknya ke depan saya nggak tahu. Oh, ada efeknya. Oke. Karena setan itu atau negatif itu dari kitanya. Setiap ritual apapun pasti ada gaungan nomor yang selalu instan. Tapi kita kalau tidak membeli berarti jadinya kita yang baik. Setan itu selalu ada. Oh, setan istilahnya gini, mereka merayu tergantung kita terayu atau tidak. Di umur 3 SD itulah pertama kali Gus merasakan oh ini nih bakat gua nih. Enggak, Di dunia. Oh enggak justru. Salah. Jadi karena seneng aja ditarik keris itu seneng. Ini lebih kepada pengaplikasian diri karena kita orang kampung lah, orang desa itu apa sih yang dinaikkan atau digaungkan. Kalau orang kota kan biasanya lebih ke jajan dan kawan-kawan mungkin ya. Kalau itu keris. Ya, kalau Pusaka, di kampung itu sakti-saktian kalau orang. Oke, tapi pas lagi keris itu keris pati muncul. Krisis moneter. Oke, enggak. Krisis apa? Narik krisis dari mana, Gus? Dari keris. Mungkin Krisyanto Jamrut muncul. Kenapa Krisis itu ditarik? Kalau penarikan barang itu kan pada intinya kan dematerialisasi ya. Jadi semua itu energi aja sih. Jadi kalau konsep dari kenapa kalau aku ngambil secara sains itu kan hukum kekekalan energi ya. Energi nggak bisa diciptakan dan nggak bisa dimusnahkan, tapi energi akan berubah bentuk dari bentuk satu ke bentuk yang lain.
Wow. Oh, berat. Science nih. Science. Keren Berarti nggak banget. cuma paranormal Kan atau tadi dukun. STE. STE. Nah sekarang kalau misalnya dilihat dari pemasangan susuk, berarti ada 2 pertanyaan saya nih Gus. Yang pertama, susuk itu apa sih? Apakah sama-sama pelet? Oke. Aku mencari standar orang awam. Oke, iya. ya. Iya, Kita bukan awam lagi, kita tuh bodoh. Iya. Lebih nih awam nih kita Iya, di di bawahnya. Di bawahnya. Susuk itu apa, Gus? Susuk apa? Pelet apa? Secara function aja fungsi ya, secara fungsi. Pelet itu adalah menarik orang yang menjadi target bapak, ibu atau jenengan atau mas-masnya. Oke. Orang sama orang. Orang sama orang. Sudah ada targetnya. Itu pelet. Itu Oke. target. Kalau perek Bapak tahu? Oh beda. Beda ya? Ya itu kita berdua. Iya. Itu open bisa di ya. Open BO. Itu nggak usah pakai pelet, bayar aja. Ada targetnya. Oke, Iya. kita. Ada Contoh, objek, saya objek. sama Nah, yang wanita ada ini ya, pelet. depan saya. Itu namanya pelet. Iya. saya bisa memelet dia. Bisa. 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 Dengan cara? Datang ke saya aja nanti tak. Ada ininya ritualnya segala macam. Oh, ada. Yes. Ada. Nah, kalau itu pelet, kalau susuk. Kalau susuk. Susuk itu lebih kepada inner beauty. Kalau orang bilang itu kalau secara medis itu orang mungkin ya ditato terus kayak misalnya saya tato sini. kan, intinya kan untuk menarik perhatian. Atau kayak dianting. Yes, atau Pesona. yes, Pesona. lebih kepada kita ngomongin tentang fungsi itu dulu ya. Tapi karena susu nanti akan dibagi 2 antara black and white gitu. Oh. Oke. Kayak voodoo juga nih Pak ya. Ada Yes. putih, ada hitam Iya, ya. semua Oh. pasti Nah, biar lebih detail gini deh. Kalau orang mau pelet, itu konsepnya gimana? Oke. Apa lihat fotonya? Oke, kalau mau lihat fotonya, saya apa mau kan kita kan awam ya, malah bodoh ya. Lu dongo, tolol lagi. Maksudnya kalau pelet itu rumusnya gimana? rumusnya itu Rumusnya gimana? nggak suka jadi suka. Nggak suka tidak suka. Dengan cara. Like kamu melihat Tuhan yang nggak kelihatan tapi kamu percaya. Oke. Wow. Oke. Cara kerja Gus, sorry kalau boleh dijelasin itu gimana? Untuk memelet orang caranya gimana? Saya ada level banyak. Oh, pakai level. yes. Kayak mie ramen ya, iya. Iya. Ada levelnya. Oke. Tapi siapapun bisa, Gus. Nih misalnya, saya suka Mustafa Lacuba. Kita mau bisa lihat- dia saya pelet. Selama masnya ada tautan energi, pernah kenal, pernah deket, oke. Oke. Tapi kalau lihat sampulnya dari majalah Mading, Nggak bisa. pray kiri kalau orang Jawa bilang enggak. Oh, mungkin. nggak bisa. Susah. Harus ada tautan energi. Iya, Oke. iya, iya. Itu pelet. Ya, karena Kalau yang susuk. kita ikat itu adalah rasa. Oh. Main rasa dia nih. Nah, berarti pelet tuh nggak bisa sembarangan siapapun. Jadi Level ada paling rasanya dulu. level paling tinggi, nggak usah sosialis juga. Ibaratnya masnya itu sesama jenis, orang lawannya itu bukan homo, itu paling tinggi. Merubah orang Oh, orientasi seksual orang. Yes. Itu bisa juga. banyak klien. Bagi nomornya dong. Lu kecil makan pelet lu ya. Kok bisa dua-duanya? Itu levelnya sudah bukan pelet lagi. Itu namanya apa? Oh, ada lagi. Meletekin. Namanya itu Letokan. kalau istilah saya secara marketing putar giring ikat sukma. Ikat sukma. Oke. Itu di atasnya pelet. I don't care, aku nggak peduli kamu suka atau enggak, yang penting jadi. Wow. Oh, itu ilmunya lebih tinggi Itu- dong. Ya, itu di tingkat kalau level pelet itu bagi saya itu aja TK. Wih, ngeri. Masih kelingking lah ya. Masih kelingking. Nah, Kalau pelet itu akan membangkitkan mahabbah. Mahabbah itu adalah rasa kasih tanpa nafsu. Oke. Tapi secara nanti misal orang itu ngelihat suami istri itu bertengkar karena suaminya itu menyebalkan gitu kan. Yes. Klien saya itu suaminya ke tempat saya untuk melet istrinya. Oke, secara mahabbah saat dikerjakan nanti malamnya cinta, tapi ngelihat emosinya lihat realitanya, nafsunya atau kenyataan dunia, dia akan balik lagi benci kan. Makanya pelet itu level paling rendah. Karena hanya membangkitkan mahabbah. Oh, itu paling rendah. Yang paling tinggi tadi apa? Sorry. Ikat putar sukma. giring. Ikat sukma itu hanya orang tertentu yang bisa. Aku nggak peduli kamu suka atau enggak, kalau pengen jadi tak jadiin. Oke. Wah. Saya stop di situ. Oke. Gus belajar dari mana bisa sampai kayak gitu? Itu kan berarti levelnya tinggi. Iya. Bukan belajar, pada intinya misal saya itu Bruce Lee atau Musashi. Musashi, Saya belajar ilmu pedang. Pedang. Kemampuan saya untuk menyembelih orang itu bukan belajar lagi, namanya treatment atau istilahnya kita turun ke jalan.
Oh, praktek. Yes, kita harus sering berbenturan dengan orang yang sama dengan ilmu pedangnya, maka kita akan jadi musashi. Oh, ini berarti Gus ketemu dengan Tapi yang di sini senior-senior. ranahnya bukan senior lagi. Saya sudah istilahnya melalang buahnya dulu waktu mungkin 10 tahun yang lalu itu namanya power hunter. Jadi saya ke Lawu, ke ini melihat goib-goib yang gede-gede di sana. Akhirnya aku bertarung di sana. Disitulah kemampuan Bertarung sama saya. siapa, Gus? Sama Goib yang goib-goibnya. keren. Oh, goib ya, oke. Goib yang gede-gede istilahnya Gunung Lawu, gunung ini saya sudah menjajaki semuanya. Oh, di dalam. Jadi kalau dibilang dari mana ilmu saya, ya musashi itu. Ngetes. Yes. Latihan ya. Turun Langsung. turun gunung ibaratnya. Sparring. Jadinya tangguh. Oh, Nah, oke. ini ngomongin susuk lagi nih, Gus. Kalau susuk berarti kan membangkitkan aura. Yang positif atau yang bagus dark atau white dulu. Oh, yang dark dulu deh, yang Oke, yang dark. dark dulu, yang Ini dark. ngomongin susuk dark. Iya, susuk dark gitu. Oke. Versi hitamnya itu sebenarnya kan memasukkan makhluk lain yang berupa something, bukan malaikat, bukan angel pasti, karena malaikat adalah disuruh oleh Tuhan langsung, nggak boleh. Jadi jin ya kalau orang bilang. Oke, ya. tapi nggak ada junnya kan? Oh, enggak. Oh, lu kalau masuk Sahrul Gunawan mahal. Makanya oke. Mahal. Dari alam jin itu akan dimasukkan ke badan orang yang harusnya secara kodrat ilah atau kodratnya Tuhan itu ruhnya manusia itu jasa dan ruh gitu loh, sama sukma. Jadi Oke. itu dark karena dia akan membangkitkan susuknya berupa jin yang dimasukkan di dalam mana yang mau dibangkitkan. Oh, berarti ada anggota tubuh yang Masukkan. Masukkan? Susuk itu menyusup. nyusuk. Oh. Kalau susuknya terus-terusan namanya bercinta. Oh, senggama. Senggama. Lu bahasanya onat apa kalau senggama? Ngewita. Iya, itu dia. Nah, kalau kita ngomongin white susuk deh. Itu apa bedanya? Energi, jadi lebih kepada bukan jin yang dimasukkan di dalam, Bukan jin. tapi energi prana, energi positif prana. Jadi semua aura energi positif yang bisa saya kumpulkan, saya titikkan di mana yang mau disusukkan. Oh, menarik. Kadang masnya itu ngelihat orang walaupun jelek tapi menyenangkan. Oke. Itu white. Abis white ngomong susuk. gitu kenapa ngomong ke saya? Jelek tapi menyenangkan kenapa ke saya? Itu saya juga. Apakah punya potensi ini? Kayaknya orang udah mesti ditolong pakai susuk nih gitu. Tapi biasanya nih Gus, pesanan. Pasti kan ada klien Gus dong. Taruh di mana Gus? Biasanya. Yang paling Oke. sering. Marketing misal tergantung ini sih, tergantung kebutuhan. Kalau penyanyi bisa di lidah, bisa di mulut. Pada intinya kan energi mana yang akan dibangkitkan. Yang potensinya. Oke. Bahkan kalau istilahnya gigolo atau PSK ya di sini kan gitu. Di sini tuh di mana? Hah? Di mana, Mas? Di sini. Nggak mungkin tak pegang. Oh iya, sorry. Tapi itu banyak pesanan Di ke bawah Gus. pusar yang biasa. Banyak pesanan. Langsung ngiang-ngiang katanya Oke. kalau udah di Gus, aku mau dong di situ gitu. Kan ada energi lebih kalau secara white. Karena istilahnya tenaga dalam itu mau percaya enggak percaya memang ada. Kalau tenaga dalam percaya, kami cukup percaya. Ngajak-ngajak gue. Iya, lu Saya aja percaya. Maksudnya adalah berarti akan ada tambahan energi. Berarti kayak bayangkan tititnya kayak Dragon Ball gitu. Gitu. Apa Iya. gimana Gus? Atau mungkin mereka nyedot. Kayak Pepe Palembang kan. Lebih tepatnya pidato wangi sama ngisep ke situ ya. Oh, pidato. Jadi orasi dia. Iya. Marah-marah. Itu beneran. Luar biasa. Banyak orang yang mau, bilang mau nyoba. Kalau kecantol saya nggak tahu jawab. takut Gus, saya bercanda. Tapi berarti kan klien Gus kan banyak nih. Maksudnya kan Gus bisa menjelaskan secara apik sainsnya gimana, ada hitam sama putih, kamu yang pilih loh resikonya. Dari tadi Gus ngomong gitu. Resikonya di kamu ya. Iya. Saya bisa kasih resikonya di kamu. Betul. Nah, ciri-cirinya enggak gini. Gus kan pasti kliennya banyak. Ciri-cirinya orang yang pakai susuk tuh gimana Gus? Itu gue bertanya banget tadi. Ciri-cirinya. Ciri-cirinya Gus. Kalau gini aja. Gimana? Vokalis nggak cakep tapi wow itulah. Oh, ini lagi nonton kabar-kabar Lah ya. gitu aja. Itu aja ya gampang ya. Nggak cakep ya. Nggak Tapi cakep. wow. Wow, gitu. Itu menurut Gus pakai. Ya, nanti kalau aku bilang itu klienku nggak enak saya ya toh. Ya berarti kliennya dong. Ya gimana sih Gus?
sih? Gimana sih? Nah, Gus, Tapi secara wanita melihatnya berbeda ya, walaupun sebenarnya nggak cakep, bener nggak? titiknya kayak sepatu Aladin itu disusuk, Gus. Oh, jangan sampai detail toh, nggak apa. Oh, sorry. Jangan Saya penasaran aja, iya. gila. Cuma Ibarat- gede banget Gus. Bukan masalah gede ukuran itu nggak penting. Yang penting endol. Nah, Endol. itu. Berarti oke. Ini kan tadi obrolannya nih banyak yang off air nih ya. Iya. Iya, paranoid ya. Jadi intinya kalau orang pakai susuk itu enak dilihat aja gitu. Kayak kok harusnya biasa nggak aja. cantik banget, ganteng, tapi kok tapi kok pesonanya keluar. Itu susuk. Ada ya bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak kalau orang itu melakukan sendiri. Ritual sendiri untuk positifin diri. Istilahnya meditasi, yoga itu juga akan terpantau tapi dari sini. Oke. Nah, berarti kalau sekarang gimana caranya yang kasat mata aja ini orang susuk gitu. Nah, itu tuh. Yang kasat mata aja, Gus. Itu sebenarnya kalaupun aku mengatakan bisa atau enggak, aku akan kena kode etik, Mas. Oh, nggak boleh berarti jangan. Oke. Ini kalau udah kode etik ribet. Udah Nah, ribet. makanya Nggak, itu tapi ada. sebenarnya Gus bisa ngeliat ya. Misal begini nih, ada orang. Oh ini pakai nih pakai. Gus sebenarnya bisa lihat. Iya, tapi Gus nggak bisa karena ngomongin. kode etik gitu. Kode Iya, etik. berarti ada ciri tertentu gitu. Oke. Pada intinya kalau masnya ketemu orang terus menyebalkan, enggak enak itu, pasti itu adalah energi goib negatif bawaan orang gitu. Oh. Tidak hanya susuk. Tidak hanya susuk. Dan katanya susuk itu punya banyak pantangan. Nah, Sebenarnya semua Itu gosip kah? Gini, semua ilmu di dunia ini apapun bukan ilmu ya. Ilmu itu nanti akan ngomongin master ilmu, tapi pada intinya semua yang ada di dunia ini yang punya arti atau serat makna itu pasti tidak sempurna. oke. Bisa aja aku membuat sesuatu yang tanpa pantangan, tapi harus ada ketidaksempurnaan di dunia ini. Harus. Mama Gus. Pelan-pelan Gus. Pelan-pelan Gus. Paham ya? Pelan-pelan. Saya tanya, Iya, paham ya? iya. Kalau nggak, saya nggak paham soalnya. Intinya gini, Gimana? saya terjemahin ya Nat. Iya. Jadi intinya karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Dan Andre and the Backbone. Sempurna. Iya benar. Lucu lagi nggak apa? Bagus. Udah nyoba. Lucu keren. Aduh. Nah, karena kesempurnaan itu milik Tuhan, apapun yang dilakukan manusia harus ada sedikit. Harus Iya. ada yang menggagalkannya. Iya, Oke. ya itu adalah pantangan. Pantangan ya. Orang Bener nggak? orang hidup aja harus mati kan. Betul. Gitu. Makanya itu akhirnya dibuatlah pantangan. Sebenarnya itu sih. Oke. Kalau pantangannya itu yang merepotkan itu dukun amatir lah. Yang merepotkan nggak boleh lewat jemuran orang, nggak boleh lewat. ada? Ya, itu ada macam-macam. Itu kan tergantung. Banyak paranormal yang mempersulit kliennya. Kalau saya enggak, saya mempermudah aja. Karena pada intinya mereka kemari kan pengen dibantu, Betul. bukan dipersulit. Iya, Ada yang suruh ini, suruh baca, nggak boleh ini, nggak boleh gitu. Aku enggak. Yang paling terkenal itu adalah katanya nggak boleh makan tusuk sate. Nah, makanya kan Itu benar nggak? Aneh-aneh kan. Oh, aneh-aneh. Saya enggak. Tapi saya setuju nggak boleh makan tusuk sate. Seret. Iya. Iya sih kalau nggak ada. Iya, Nggak, kan? tapi itu cuman rumor apa tergantung berguru ke siapa? Pada intinya adalah itu adalah sanepo atau istilahnya kunciannya dari paranormalnya sendiri. Jadi pantangan dari paranormal ngomong. Iya. Lu kalau ke gue jangan ini. Nah, dan Tapi itu jemuran. biasanya dapatnya dari wangsitnya Mbah Goibnya. Oh, karena kan kerjasama. Tapi Tadi kan Gus berhubung juga. kalau levelnya saya musasi kayak saya tanting lagi. Ya Oke. sama kayak mau Rasul pun minta sholat 5 waktu kan ya. Goib ya. Ya di ini kan akhirnya Betul. 5 waktu kan ibaratnya kita Dinego. bisa nego. Waktu Isra Mi'raj ya. Gus ya. Makanya Menarik. kalau saya klien saya pasti tak kasih tahu kamu suka makan timun nggak atau kamu suka makan ini nggak, bisa nggak pantangan ini. Kalau pertanyaannya kenapa harus ada pantangan, ya itu tadi, nggak ada yang sempurna. Gak ada yang sempurna. Kalau makan timun datang kancil. Takutnya kancil nggak lucu lagi nang. Bantuin dong. Nggak apa-apa, Nat. Nggak apa-apa. Ini nang. Yang penting coba terus. Ya, keren lu keren. Nat. Iya. Nah, berarti yang sate itu nggak gini nih. Belum tentu. Gue punya mantan soalnya. Dia cakep. Laki. Bukan dong. Oh, oke, sorry. Perempuan. Dia model majalah dewasa lah. Setiap ini gue beneran nih. Iya. Cakep banget, gue gak bohong. Cakep banget, pol. Gede gini. Tapi setiap gue ajak makan sate sambas ya kan, kagak pernah mau. Itu kira-kira kenapa tuh dia? Oke. Dia asal
kotanya gue nggak mau ngejelekin kotanya, tapi C belakangnya N. Ya tahu aku. Tahu dong. Daerah Sukabumi saya Cimanggis. Nah, gue mikir kok lu nggak pernah mau makan sate? Itu kira-kira dia pakai susu kah? Apa emang mungkin Nih sate? lo lihat tangannya Gus. Lu barusan ngelihat. Gini. Kenapa? Gus, Gus, ayo lo. Ampun. Lu sih Nat. Enggak Gus, sikat aja Gus. Saya bercanda, Gus. Enggak, nih. Ini anak enggak percaya goib Gus. Enggak percaya. Ini orang enggak percaya goib Gus. Saya kan sudah sering ketemu orang ribuan. Iya, Karena iya. ada banyak orang level antara pinter, agak pinter, tolol, idiot. Iya. Nah, aku harus menyamakan dulu Nah, frekuensi. kalau saya tadi apa? Idiot. Gue nggak bohong Gus. Tak cerita. Nah, udah tuh. Gus, ini gua kena ilmu apa nih, Gus? Kenapa pakai cincin ini? Karena emang Untuk apa Jadi Nat? istilahnya walaupun ini ndak ada isinya atau apa. Gus kan- jangan diisi Gus. Gus, gue udah mulai gak suka nih. Jangan diisi Gus. Berarti pada intinya kan Apa mau ngapain lo? masnya you believe bahwa kamu pakai ini lebih confidence. Iya. Ah. Saya ngerasa kayak jadi gangster Meksiko kan di kelingking makanya. Kan. Pada Ya, pato intinya, semprate kimpate bartu. pada intinya gini. Gus jangan diisi tolong. Oke. Pegang bau jangan diisi. Belief and faith itu berbeda. Oke, masuk Oke, akal. masuk akal. You believe bahwa ini membuatmu confident. Betul. Tapi kalau temanmu itu faith, yakin. Oke. Sate membuatnya ini kan gitu. Jadi dia nggak mau makan sate itu menurut Kalau Gus. sebenarnya dia itu lupa makan sate, tidak ada masalah. Tergantung faith-nya dia. Oh, oke. Pikirannya gimana Yes. gitu. Yes. Ngegiris. Karena pada intinya semua orang itu nggak bisa hampir semua orang nggak bisa mengkaji rasa dan pikiran. Oke. Oke, kalau gitu Paranoid Gus Mul menyediakan 3 paket susu dengan harga dan manfaat. Tolong dijelaskan anak. Manfaat yang berbeda-beda. Ini mulai gue terus dong. Lantai 1 paket jarum emas. Paket sukma sejati. Dan Paket 3 Danang. paket puger sukmo. Apa nih Gus bedanya nih Gus? Paket jarum emas, sukmo sejati dan pager sukmo. Yes. Oke, gini. Jadi itu hanya bahasa marketing sebenarnya. Nah, ini loh dari tadi loh. Enak gitu menjelaskan marketing. Oke. Bahasa marketing itu akan aku jelaskan misal ya mobil rakyat atau LCGC gitu, terus menengah Avanza, kalau premium Fortuner kan kayak gitu ya. Betul. Sebenarnya itu hanya bahasa marketing, tapi pada intinya saat nanti ketemu saya, what for gitu, untuk apa? Oke. Oh, what for? Kalau jarum emas untuk Ya energinya paling LCGC paling rendah, Agia Alia gitu loh ya. Oke. Tapi kalau mintanya seperti yang tadi yang tinggi ya enggak mungkin. Nggak mungkin, nggak bisa. Nggak Oke. masuk. Makanya kan sebenarnya nama itu hanyalah marketing. Nah, iya yang buat nama itu gini nih. Oh, ini. Ini nih. Anda ya orang ininya agensinya Anda ya. Saya terus Iya. terangkan ya. Jadi sebenarnya ada bahasa marketing yang harus namanya seperti apa. Tapi pada intinya adalah pasti leveling. Semua itu leveling. Oke. Tergantung price, ada no pay no gain lah. Ada price, ada function gitu. Karena kan Ini dapetinnya sebenarnya susah. paranormal apa MLM ya? Enggak ya, beda. Tapi seenggaknya kita jadi dijelasinnya jadi dekat kan Nat. Maksudnya Betul, kan betul. ini tuh gimana juga ini produk. Betul. Ya ini tuh produk. Jadi namanya tergantung levelnya, tergantung harganya dan Betul. tergantung kesulitan membuatnya. Kalau tak ceritain lagi Iya, dari coba. awal emas berarti kan jarum emas. Jarum emas itu paling sangat simpel untuk meleburkan di material terus jadikan energi. Oke. Makanya paling murah. Tapi energinya sangat kecil. Istilahnya dalam artian nggak sebesar berlian diamond gitu. Jarum Yang emas tuh nomor ya? 2 itu diamond. Oh diamond. Pakai sukma jati itu, Nah, sejati. itu diamond. Oke. 3 diamond 3 titik biasanya Oke. kan gitu. Jadi energinya memang lebih tinggi daripada emas. Oke. Berikutnya Kalau puger sukma? Puger sukma itu ada pakai kantil merah sama diamond merah itu beda lagi. Oh, Itu apa tuh? ini nih batu beneran ditanam Gus? Yes, tapi What? ditembak dulu. Jadi kalau orang narik barang itu kan dematerial menjadi materialisasi. Kalau ini tak balik. Jadi material menjadi dematerial jadi energi baru tak susul. Jadi batu beli permata berlian, habis itu Gus dematerialisasi kirim. Nah. Wah, gitu. Sama. Gini tak kasih tahu kalau pengen tahu dan penuh dengan makanan.
armada yang nggak pernah bawa makanan. Oke. Hanya ada perang aja. Tahu Oke. nggak kenapa caranya mereka untuk bisa bertahan? Disantet, tapi santetnya sajen makanan masuk langsung perut mereka. Jadi santet dikirim? sendiri itu dulu itu untuk mengiring biar selalu kenyang. Oh, karena itu kalau sekarang dikirimnya paku apa Nah, segala itu kan macam. salah jalannya. Oh. Oh, baru saya mau ngomong tetangga saya. Ini saya nggak tahu bener apa enggak. Kata supirnya dia naik jabatan. Tiba-tiba meninggalnya tiba-tiba muntah paku. Saya sih percaya nggak Jadi percaya. gini, pada intinya kan sama, dematerial terus dimaterialisasikan lagi, dikirim baru dimaterialisasikan. Sebenarnya sama. Itu bisa Gus. Ya itulah santet Itu kan. Tapi terjadi. kalau susuk beda Fungsi? beda media aja. Beda Dan media. fungsinya juga berbeda, Iya, tapi iya. pada dasarnya sama. Gus bisa nyantet nggak? Jujur, bisa nyantet nggak? Misal Gus nggak suka sama dia nih. Dia nggak suka aja nih sama kacamatanya. Santet saya karena bukan saya sok baik ya, karena saya jalurnya kanan atau putih. Santet saya akan menurunkan semua keadilan Gusti atau keadilan Tuhan. Betul. Biar cepat turun ke dunia ini. Oh, sebagai tangan kirinya Tuhan. Apa sebab akibat akan tak turunkan itu putih. Oke. Jadi ya itu yang nggak jauh dari kodoknya ini. Kodok Buat aman, kodratilah, kodarilah. Kodatilah itu adalah kodratnya Tuhan. Kodarullah itu kita lakuin apa. Nur buat Allah itu apa yang semua terjadi karena kun fayakunnya Tuhan. Nah, dia nggak percaya goib nih, Gus, sikat Gus. Jangan. Oh iya, sorry. Gue takut. Nah, berarti susuk itu ada expirednya nggak, Gus ya? Selama nggak melanggar pantangan nih. Oh, berarti expirednya ada di Ada pantangan. Nah, apakah Gus? Nah, itu Gus suka ini nih. yang kita penasaran. Apakah Gus memakai susuk? Saya selalu mencoba susuk untuk sebelum saya ke klien pasti tak pakai dulu. Oh, sekarang Itu di pakai- mana Gus biasanya Gus? Ya, Yang paling gampang. ditanyakan aja pendamping saya seperti apa, wajah saya seperti apa. Berarti kan ada sesuatu yang lain di dalam diri saya kan. Kita lihat di mana kita kira pasangnya. Jangan melihat sayanya, melihat cantiknya gitu loh. Tapi Nona melihatnya seperti apa, Gus? Silakan. Melihat Gus tuh seperti apa? Iya, kalau melihat Gus itu seperti apa? Ih, malu-malu. Berarti kan full ya. Apanya full? Love-nya full. Oh, love-nya Iya, bisa. Gus, mohon maaf. Ini kena susuk Gus juga. Ya enggak tahu, tapi pada intinya kan berarti energi positif saya tinggi kan gitu ya. Saya pikir waktu dapat brief dari tim noise. Saya kan lihat bapak-bapak yang serem gitu. Ternyata perutnya rata loh. Kita lihat nih. Makanya. Perutnya rata. Gus, ternyata selain susuk fitness juga untuk mendukung susuknya. Perutnya rata. Kayaknya Gus fitness ya. Ada namanya tenaga dalam untuk kesehatan. Nanti kalau mau belajar ke saya nanti tak ajarin biar rata. Wah, menarik. Tenaga dalam, Nat. Lu dia nggak percaya sini, Gus. Enggak apa-apa. Sikat Gus. Ada banyak Enggak semua orang bertuhan, jadi enggak usah menuhankan orang gitu loh. Wah, itu menarik. Itu gue Ah, jadi setuju. menarik. Lu jangan bilang gue gak percaya. Enggak seperti itu. Gue percaya kok, Nang. Menjasmen enggak boleh, Nang. Nggak boleh ya? Tuh orang tim noise yang gak percaya tadi. Gue percaya kok. Lu bilang gua nggak boleh, lu nyikat. Gue takut bang. Nah, ini juga ternyata Onat dan juga para noise, Yes. Gusmul membuka praktik untuk membantu masalah rumah tangga. Yang dibantu rumahnya apa tangganya nih, Gus? Oke. Yang berantakan menjadi lebih berantakan. Terus kan ada masalah asmara sudah pasti karena kan tadi ada charmnya ya. Oke. Terus daya tarik sudah pasti, karir kerja juga tadi udah diceritain. Goib. Berarti Gus juga bisa misalnya nih ada yang ngikutin pergi gitu kayak rukiah gitu bisa, Gus? Enggak usah rukiah itu level rendah, mohon maaf. Oh, Nggak ini. level saja. Ini tuh udah levelnya tuh. Rukiah itu kan istilahnya mengambil ayat terus kita dengerin secara resonansi biar Betul. ujung-ujungnya biar baik kan gitu. Apa sih arti dari ayat kalau kita sendiri Yes. nggak putih kan, gitu. Menarik. Ya. Oke. Tapi Gitu ya. kalau urusan Jadi itu percintaan tuh biasa masalahnya apa? Tuh saya jampi banget tuh langsung deh. Ya kan? Banyak. Gini, saya tuh sama istri saya banyak masalahnya. Pertama titik saya susah ngacang. Satu ya kan? Karena mungkin udah nikah 2 tahun. Kan biasa kalau orang nikah kan kalau awal pacaran mesti berangkat gitu. Saya ada masalah nih.
Titit saya susah ngacang ini gimana Gus? Ada bantuan nggak? Kalau kayak gini kasusnya biasanya suami istrinya yang ke saya. Oke. Oh itu Gus bisa? Bisa. Saya telepon sih saya. Nggak usah. Bentar Nat. Titit tuh masalah. Titit gua Sunat biar jadi kalau titit masih tapir. Onat sunat. gua udah sunat. Ini Gus nggak bisa lo dengar kata-kata kotor gitu loh dia putih. Nggak, Sewu ya Gus ya. Kalau urusan percintaan Iya. biasanya masalahnya apa? Nah, gua mau ngomongin masalah gua nang. Iya nggak Karena apa-apa. udah nikah 1,5 tahun. Gini. Kok Gimana? daya nafsu saya berkurang sedikit gitu loh. Nah, jadi gini, kalau namanya pernikahan itu sudah energi dua yang disatukan itu berbeda daripada cuma kasus percintaan yang biasa. Jadi ada perjodohan ada 7 energi. Mungkin energinya samain Satrio Wirang atau yang jelek-jelek. Jadi Oke. terjadi masalah kalau enggak pati kesehatan, pati rezeki, pati asmara kan Oke. gitu. Makanya kalau dilihat secara globalnya biasanya ada bala energi perjodohannya masnya dengan istri yang tidak sempurna gitu aja. Nah, cara menyempurnakannya itu loh, Gus. Kalau Piye ki? datang saja ke tempat saya nanti tak akan. Nah, itu Oh, Nat. datang. Ini tapi nggak percaya goib nih gue. Jangan Nggak, gue gini. takut. Gini. Tadi cincin gue dilus sekali, gue ngeliat. Gue ngerasain cincin gue diginiin, diisi sama dia. Kagak. Gini, pada intinya orang pada intinya orang nggak percaya goib itu biasanya nanti percaya kalau kesantet. Oh. Ya ada mainan lah santet gue takut. Lu jangan, ntar dulu Gus, maaf Gus ya saya potong ya. Lu jangan ngomong Gus ngisi-ngisi. Emang dia MP3. Komputer langsung ngisi enggak gitu, soalnya nah. gini agak begini, Kagak nang. Gue gitu. takut, nang. Nah, karena gini, kalau Gus main isi gitu kan jadi apa pelayanannya kurang. Ya, kalau dong, harus isinya ada yang nggak marketing. enak gimana? Loh. Nah, kalau soal nggak enak, pernah nggak Gus 15 tahun berkarir ada yang bebuyutan sama Gus? Nggak usah jawab, nggak usah ngomong merek, tapi nama ada, nggak usah nama, ada nggak? Nggak level ya Jar ya. Habis semua sih. Ini Gusnya mah agak sombong ya saya lihat ya. Bukan songong. Sama aja dong. Sama aja dong. Nggak level sih. Karena saya pernah jadi Kiai Asbak yang menaungin semua paranormal. Ya gitu-gitu aja istilahnya. Ya cuma ngurusin anak kecil yang nggak cuma pengen show apa aja, jadi nggak level, nggak ada. Oh, berarti nggak ada. Pada intinya nanti kalaupun ada yang mau bertarung denganku kan cuma tak tanya di depan Tuhanmu atau Gusti mana yang lebih baik kamu atau aku kan gitu aja. Kita langsung deal-dealan tos-tosan kan. Sama orang yang mau bermusuhan denganku, aku nggak ada masalah dengan orang kok. Berarti kan nggak level. Oke. Berarti Gus udah ada di posisi atas Bukan duluan. masalah itu. Untuk what for? Untuk apa? Wah, menghindari konflik. Menghindari Lah ya, konflik. kalau mereka berkonflik denganku kan tak tos-tosan kepada Tuhan aja. Oh berat, udah mulai Lah iya berat tak nih. ya. Bener, Ya, bener. bukan aku yang bermasalah, berarti kan nggak level ya. Iya. Lah bener kata-kata saya nggak level kan ya. Benar. Silakan Ya, sekalian selalu. ribu. Terus langsung ya Tuhan ya Allah ya, dia atau aku yang N kan gitu aja. Betul. Aku gak ada masalah tuh. Itu tadi ngomong terlalu berat nih, nah. Kalau diingatin lagi, waktu zaman Gus muda kuliah, Nah, ini. banyak dong cewek-cewek seksi yang, Enggak, pas Gus kebetulan lihat, gini. Apa kebetulan apa ngaku? Ngaku. Waktu Gus SMA kuliah kan Gus tadi bilang waktu SD dia bisa nih. Pasti Gus pernah dong. Wah nih cewek cakep nih. Gus. Boleh. Oke. Susuk Enggak gini. Apa? Mau ngomong apa lo Gus? Saya cerita serius deh. Serius. Iya, mau ngomong apa lo Gus? Ayo Gus. Lo playboy lo Gus. Gue tahu. Ayo Gus. Kalau di Naruto saya Jiraiya gitu. Jiraiya. Oh. Petapa genit. Ya. Dituduh ngaku. Dituduh kok ngaku. Dituduh ngeles. Aku pernah tuh. Bagus kan ya? Bagus. Pernah gak Gus? Atau Apa? SMA pas kuliah, ih cakep banget Iya, tuh cewek. Gus, ada kali, Iya mah Gus. biasa aja apa Gus, tapi karena Gus punya kan, langsung. Enggak sih. Kalau kamu punya ilmu malah biasa aja. Maksudnya? Udah bosen untuk itu hal. Oh, jadi nggak mau show off. Justru nggak mau show off. Oh, nggak mau show off. Buat what for gitu. What for dari Oke. tadi? Istilah Tapi Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Pernah nggak waktu SMA? Orang Lewat nih cewek nih. Lu kagak denger dia petapa genit Onat. Oh, oke. Iya, nggak usah di jampe-jampe. udah tahu Udah ya. narik. Oh, udah nari. Iya. Jadi Gus lewat cewek gini, srete. enggak juga sih aku lempar sepatu. La ilaha illallah. Ini Kenapa dia kalau dia narko? kalau dia nggak marah berarti kan kena berarti kan
Oh iya. Berarti pernah melakukan itu lempar sepatu. Kalau masih marah berarti levelnya belum jadi. Kan? Belum jadi. Nah tapi waktu kuliah pernah nggak Gus punya cita-cita lain gitu? Itu benar. Kan ini Saya kan dulu profesi. istilahnya asisten manajer di Astra sih. Ini Muhammad Gusnya Nama. apa sih? Asisten manajer Gue tadi bilang Tero Elektro. Iya. Astra. Aku waktu di Jakarta dulu itu kerja di Astra sebagai section head gitu. Oke. Cuma di Astra pun melihat mesin rusak, aku tahu rusaknya apa gitu. Jadi aku istilahnya abnormal. Akhirnya Itu saya kan resign. makanan Gus. Itu abnormal. warung abnormal. Sorry. Anomali gitu. Itu juga ada kopi. Itu kopi. Apa lo Gus? Lagi Gus. Yang lain Gus, ayo Gus. Normal anomalis saya satu lagi masih ada kafe nih. So, kayaknya beli kenangan aja. Oke Gus. Jadi gini, jadi saya sudah menjalankan akhirnya berkesimpulan nih selain dari kalau tak ceritain dari awal saya seperti apa nanti kasihan nanti tentang saya nggak enak. Betul. Hidup Ini emang tentang Gus. pada intinya gini nanti. Hidup itu bukan pilihan, hanya menjalankan apa yang sudah digariskan. Oleh Tuhan. Yes. Oke. Jadi mau apapun kamu menjadi siapapun nanti ujung-ujungnya kamu akan menjadi itu yang sudah digariskan gitu. Ditakdirkan. Walaupun Oke. saya S1 Teknik Elektro pernah kerja di Astra, ujung-ujungnya aku ditarik lagi untuk menjadi paranormal ya sudah, aku lepas semua resign gitu. Perannya Gus adalah di situ ya. Iya, akhirnya menemukan bahwa this my way gitu. Ini jalanku. Gitu. This is your life, this is your destiny. Nah, kalau tadi kan Gus bilang dari nenek. Nenek juga sudah memang orang yang pandai gitu, orang pintar. Nah, berarti kalau saya nih kan profesi saya kan hosting nih Gus. Kalau saya ke acara keluarga nih, Danang MC dong. Ya kan? Onat vokalis band Gus. Nyanyi. Onat nyanyi dong. Kalau Gus, kalau Gus ikan. Gusuk dong. Masa gitu Gus? Nggak ada orang yang akan kita itu main di bawah lantai di bawah air gitu loh. Sehebatnya paranormal nggak akan pernah kelihatan. Nggak show off. Karena itu adalah pamali bagi orang lain. Oh, pamalinya Karena kenapa pada boleh intinya adalah Nggak, waktu Pak Mali, Bu Malinya ada nggak? Aduh. Terus. ya pada intinya gini loh, ilmu padi jadi semakin sakti, semakin merunduk, semakin nggak kelihatan, nggak semakin show up gitu. Gus, berarti yang pada show off kan banyak nih di TV. Iya. Bisa meramal 2022 artis ini yang mati. Ini masuk penjara karena narkoba. Itu menurut Gus apa? Show off. Tendensinya kan money. Ngerti. Kan banyak kan Gus, Iya. paranormal. Bulan depan ada artis ketangkep narkoba. Kalau secara spiritual nggak akan ada kok, istilahnya rezeki itu nggak akan salah alamat. Ya kalau salah alamat Ayu Ting Ting muncul. Iya benar. Iya betul. Tendensinya berarti kalau yang itu tendensinya rupiah, Gus tendensinya apa? Pada intinya menjalani apa yang tak senengin aja. Ini tuh lebih ke passion ya. Passion. Pertama elektro, Iya. suka Kurang. kesetrum gitu. Iya, males. Astra, aduh nggak kena. Mesin aja gue udah kena. Optimus gue bikin. Itu. Ya kan benar Iya. kan kalau dikasih tahu ya karena aku senang melakukan ini, melihat membongkar unik, human itu unik, orang itu unik, masalahnya macam-macam. Dan jatuhnya Gus juga membongkar semesta ini juga kan dengan Pasti. dengan apa dimensi yang lain gitu. Pasti. Kalau nggak passion dia nggak mungkin ke gunung-gunung ribut sama yang nggak kelihatan. Nat. Itu yang gue tadi Iya, bilang. makanya Keren. itu kan beda kalau mohon maaf yang Masnya bilang yang show up gitu ya enggak level bagi saya. Makanya saya tanya kan lagi ngetren Gus, yang sosok ngelamar gue ngelamar. Ya nanti Ngeramal. nunggu waktu aja kan juga ketahuan. Nah ini pasti nih para noise langsung ada yang ini nih di kolom komen nih. Coba Gus lawan saya. Wow saya punya ilmu. Gus akan jawab nggak level. Buat apa show off? buat apa? Bah, apa? jadi nggak usah ditantang-tantang. Gus udah ke gunung Bener. ngelawan yang kagak kelihatan. Udah itu satu. Nah, yang paling rese siapa Gus? Pernah nggak ada sosoknya kayak apa Gus? Yang paling rese gitu kayak. Dulu waktu saya di Kiai Asbak itu semua di Kaskus waktu itu kan kewenceng banget Kaskus itu tahun 2008 2010 itu kan kenceng banget. Tak tantangi semua, ayo kopdar. Kopdar apa? Kopi darat. Kopi darat. Ketemuan. Ternyata Oh, ketemuan. Yang rese-rese itu malah nggak ada tariknya.
Ya mohon maaf. Itu kan kalau fisik, kalau yang non fisik, yang goib-goib ada Yang nggak, gue Gus? yang kita nggak bisa lihat nih. Semua- Tapi gue sempat parno. Waduh dia lawan gue nih. Tak kasih tahu apapun yang ada di dunia ini mau segede apapun, bagaimana kamu menjadikan etika itu nomor satu, kamu akan baik-baik saja. Etika, ini menarik. Maksudnya gimana, Gus? Semua ada namanya dharma, etika, ada attitude kalau bahasa kerennya. Selama kita memakai moral, etika, semua baik-baik saja. Itu Nat, kenapa kita nggak baik-baik aja? Moral kita Nggak kurang, ada. dermo kita nggak Nggak ada. attitude kita bangsa, Mabok mulu. mabok. Bener nggak, Gus? Ya, kayak gitu kan. Kayak gitu dah. Berarti gue gak ada etika dan moral. Enggak, tapi gue tangkap dari Gus ini Iya, tuh iya. dia tuh agak mempernyatukan antara supernatural, natural dan realita. Iya, iya. Jadi Ya kan- gak sepenuhnya supernatural, Karena ada saya etika. orang engineer, saya punya basic engineering. Kalau misalnya ada yang mau berguru nih sama Gus, itu apakah ilmunya bisa dilatih? Gus punya kurikulumnya ataukah diturunin? Atau ditanjakan? Enggak, semua orang Sorry. Ini gue udah gak lucu. Lo kalau gak lucu lagi kita gak ada yang nonton. Gak ada yang denger, gak ada yang denger. Oke. Gimana, Gus? Gak apa-apa gini. Pada intinya kalau memang jalan dia menjadi muridku, ya nanti akan nemuin jalannya kok. Bagaikan kayak Ip Man itu ketemu Bruce Lee juga nggak diterima, tapi kan jalannya memang menjadi muridnya ya kan menjadi murid. Berarti tidak ada kurikulum, semua itu akan tak serahkan pada alam. Oke. Oh, Nah, ini last question dari gue nih, Iya, penting banget menurut iya, gue. iya, iya. Jadi menurut Gus, siapapun di sini orang normal yang ingin belajar menjadi paranormal atau belajar ilmu gaib bisa atau tidak, atau itu titisan dari nenek moyang. Misalnya saya nih, saya kan nggak punya keluarga yang punya ilmu atau punya orang Siapa pintar. bilang, Nat? Pada intinya clean sheet about bakat itu ndak ada. Bakat itu ndak ada. Oke, Oh. berarti siapapun di ruangan ini bisa belajar, bisa belajar susuk, bisa kalau Ada- mau. Istilahnya nanti kan ada namanya mahar itu bisa berupa tirakat, berupa jalan menjadi seperti apa, membersihkan diri. Kalau dia Oke. bisa melampaui seperti itu, memang dia punya kemauan pasti bisa. Oke, itu dari gue. Oke, para noise, ini menarik banget karena kalau misalnya kita dengar dari tadi ada sainsnya, udah gitu Gus juga sangat apa namanya mencondongkan keilmuannya itu lebih ke yang putih lah ya, ngomonginnya gua setuju sih, energi. betul. Karena tadi sebelum prana, diundang ya. kita udah takut, dukun siapa? Iya, makanya. Saya udah takut. Ternyata enggak. perutnya six pack. Dan lumayan ganteng. Iya. Dan maksudnya ternyata tidak seseram itu. Botak gundul. Botak bener. Botak. Maksudnya tidak seseram itu. Iya, dukunnya. iya, iya. Ada ilmiahnya lah ya. Dan bahkan nggak mencanangkan ilmu padi. Nggak, kalau bukan urusan gue, ya gue nggak bakal urus gitu. Setuju, Dan nggak mau show off gitu. Betul. Ya itu luar biasa sekali ya. Jadi jangan langsung taruh stigma kepada paranormal itu Atau langsung yang dukun seperti itu. jelek, jahat. Iya, Ya jangan. kan? Karena kan pasti banyak stigma masyarakat gitu dong. Iya. Ih, dia dukun, malas, dia takut gitu. Banyak dong. Nggak ada masalah. Pada intinya semua profesi apapun punya resiko untuk dijelekin orang. Itu benar, itu Tapi benar. selama itu kamu lakuin sesuai passion atau Itu gue suka keinginanmu, banget deh kalimat passion itu ya. Itu kayak emang passion Gus tuh ya paranormal ya. apa ya, masa bodoh orang ngomong apa. I love Yang that. penting guanya gimana. Yang penting gue gak ngerugiin Iya, orang, betul. gue mencoba bantu Kita orang. jalanin. Yes. Saat dulu saya resign di Astra banyak yang judgement jelek. Ngapain keluar dari Astra gitu ya? Udah engineer S1. Bahkan orang tua saya aja mengkutuku gitu. Oh sampai dikutuk. Ya maksudnya Jangan Keluar dong dari Astra, masuk ke Tapi Toyota sekarang gitu. Tapi sekarang udah bagus. Udah baik-baik aja tapi Gus. Alhamdulillah. Paham ya? Ya, aku resign terus ternyata ada sekarang COVID ya, baru tahu maksudku apa. Oh, Tuhan selalu on time kalau menurut gue. Semua kan. Tapi menarik. Pada ini ya yang kita yakini jalanin aja. Nah, Gus tuh orangnya passion banget ya. Apa Iya, yang dia suka keren dia lakuin. Bodoh amat orang ngomong apa. Gitu ya Gus kurang Yang lebih. selama nggak merugikan orang. Nah, itu dia. Jangan egois runtulan, egois lah seperti Gus yang punya batas tadi ya. Keren Setuju banget banget, sih. keren banget. Oke, baiklah.
Terima Tidak kasih seseram Gus itu ternyata ya. Mul. Hah? Tidak seseram itu loh. Tidak seseram itu. Belum tadi tentu. Anda nanti malam mimpi apa diusap-usap Dilus. Gue start terakhir. Ini nggak dilus kan tadi? Saya Biasanya nyamber-nyamber. Oh, gue saya. jangan. Nyamber. Gus. Itu dia lu keluar nomor voucher, bukan nomor togel. Anak saya baru 1 tahun Iya, kasihan. baru 1, belum 2 kan. Jangan. Lo kan ditambah. Enggak udah Ditambah. khusus. Nggak Pas ada. terus aman ya aman. Gini, kalau saya nggak ada yang minta, saya nggak akan. Nih kan padi. Oke, gini kalau kita lihat semua di sini auranya yang paling bagus yang mana? Danang, saya. Jelas mbaknya tuh. Bisa lo Gus. Dibelain. Iya iya benar. Iya. Kalau begitu itu dia tadi Gus Mul. Yes. Luar biasa sekali. Sekali lagi jangan terstigma tentang orang yang punya keahlian lebih menjangkau dunia. Jangan sana. judgmental ya. Jangan judgmental. ngejudge orang. Karena ceritanya justru Gus menampilkan sesuatu yang berbeda hari Gue setuju. ini. Gue setuju banget. Dan buat teman-teman Paranoid yang pengen dengar cerita dari siapapun, silahkan download Noise dan juga ajak teman-temannya untuk dengerin Noise. Nanti akan ketemu lagi sama orang-orang yang luar biasa di sekitar kita, tapi luput dari mata bersama Onat Danang. Meet everybody. Woo, for every soul. Makasih Gus Mul. Thank you, Gus Mul. Sama-sama. Oke, kembali lagi di Makna Talks. Bukan dong. Sorry. Bukan The Comment. Waduh, iya, bukan ya, lebih bukan. merinding. Jangan. Oke. Terjadi bete loh. Sekarang